kita bisa berkumpul, kita bisa berada di titik yang mana mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan buat kita. Dan juga tidak lupa sholawat serta salamnya marilah kita panjatkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Badar yang berdiri di Kampus Salafi yang 10 Sukanayasa Purwakarta. Dan juga saya mengambil salah satu prodi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam yang sedang berjalan di semester 2 yang dipelajari di kampus kami, yaitu SPI atau sering dikenal sebagai Sejarah Peradaban Islam, yang mana matkul tersebut menjadi salah satu matkul yang favorit untuk saya, menurut saya. Nah, yang mana di dalam sejarah peradaban Islam banyak mengkaji poin-poin tentang sejarah peradaban Islam. Ada salah satu poin yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Tapi sebelum kita menjelaskan poin tersebut, kita harus mengetahui dulu bahwa Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang mana di dalamnya banyak beragam aneka agama, budaya, dan suku. Salah satu agama yang beredar di Indonesia, salah satunya yaitu Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Tapi di antara di antara empat agama tersebut paling besar atau menjadi mayoritas di Indonesia itu yaitu agama Islam. Karena dengan masuknya Islam ini sangat unik, sangat beragam dalam segi penyebarannya dan dalam segi penyampaiannya atas pendatang-pendatang ke warga lokal. Salah satu penyebaran Islam ke Indonesia itu adalah lewat perdagangan. Nah, yang mana lewat perdagangan ini kita harus mengetahui bahwa orang-orang yang Islam di negara seperti Arab, Persia, India, dia berdagang ke Indonesia, ke Nusantara. Berdagang bukan hanya berdagang menjual barang, tetapi dia mempunyai suatu niat yang mulia, yaitu dengan menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Bukan hanya menukar barang dengan uang, tetapi dia menukar ideologi yang dibawa oleh mereka dengan pemikiran-pemikiran warga lokal. Itu pertama di dalam perdagangan. Yang kedua, bukan hanya perdagangan, tetapi ada perkawinan. Nah, perkawinan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Muslim dari luar. Dia mempunyai keinginan untuk menikahi warga lokal, seperti hanya warga lokal, bahkan sampai ke kerajaan, anak raja dan rajanya sendiri. Untuk apa? Untuk menggampangkan dalam penyebaran Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dalam segi dakwah. Nah, yang mana segi penyebaran Islam dengan cara dakwah ini sering dilakukan oleh para ulama, ahli sufi, dan para wali songo. Yang sangat masyhur kita kenal itu yaitu dengan dakwahnya para wali songo. Para wali songo mendakwahkan suatu ideologi yang dianut olehnya dengan menuangkan pikiran ideologi kepada kebudayaan. Supaya apa? Supaya tidak berbentrokan antara budaya dan agama. Karena ketika budaya dan agama berbentrokan, maka akan menyebabkan masyarakat tidak akan ikut terhadap apa yang mereka bawa. Dapat kita simpulkan dari bahasa yang telah dibahas bahwa masuknya Islam ke Indonesia bukan hanya mengubah konsep agama,
tetapi juga membentuk dinamika politik, sosial, dan budaya baru yang memiliki pengaruh besar atas perubahan identitas nasional Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di lain waktu. Wabillahi